Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan satu momen dalam sejarah ketika seluruh dunia Islam serasa menahan nafas, menunggu apakah Mongol, penghancur Baghdad, penakluk negeri demi negeri, akhirnya benar-benar tidak bisa dihentikan. Lalu, di sebuah lembah kecil bernama Ain Jalut, sejarah berubah selamanya. Semoga Allah menjadikan setiap kisah ini penambah iman, pelurus cara pandang, dan penguat keyakinan kita terhadap sunatullahnya yang tidak pernah meleset. Mari kita gali bersama bagaimana kemenangan itu mengguncang peta dunia, mengangkat kembali martabat umat, dan meninggalkan hikmah akidah yang masih relevan hingga hari ini. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Gelombang Mongol dan runtuhnya Baghdad. Jika kita menelusuri awal munculnya badai besar yang menghantam dunia Islam pada abad ke-13, semuanya bermula dari stepa luas di Asia Tengah. Di tempat itu, suku-suku nomaden hidup dalam kondisi keras, terbiasa bergerak, bertahan dan berperang. Dari lingkungan inilah tampil seorang pemimpin yang bernama Temujin, yang kemudian dikenal sebagai Genghis Khan. Setelah berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang selalu bertikai, ia membangun kekuatan militer yang sangat disiplin, sangat cepat, dan punya pola serangan yang belum pernah dilihat dunia Islam sebelumnya. Para sejarawan klasik menegaskan bahwa munculnya pasukan baru ini mengubah peta kekuatan Eurasia hanya dalam hitungan dekade. Sejak awal ekspansi, target utama Mongol bukan hanya wilayah, tetapi juga menghancurkan struktur politik lawan. Catatan sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Atsir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh menyebutkan bahwa berita tentang serangan Mongol tersebar dengan ketakutan yang tidak biasa. Ia menggambarkan keberingasan mereka secara faktual, kecepatan gerakan, pembantaian kota yang melawan, dan metode psikologis yang membuat banyak kota menyerah sebelum bertempur. Ibnu Al-Atsir sampai menyebut bahwa ia berat hati mencatat peristiwa itu karena kedahsyatannya, menunjukkan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan. Salah satu titik penting gelombang ini terjadi ketika Mongol menyerbu Khawarizm pada awal 1220-an. Konflik bermula dari insiden perdagangan yang berkembang menjadi perang besar. Ketika pasukan Mongol masuk, kota demi kota jatuh dengan cepat. Khawarizm sebagai kekuatan besar di Asia Tengah runtuh dalam waktu singkat. Keruntuhan itu membuka jalan bagi Mongol untuk memasuki kawasan Persia dan wilayah Muslim yang lebih dalam. Banyak riwayat sejarah Islam menunjukkan bahwa hancurnya Khawarizm bukan hanya karena kekuatan Mongol, tetapi juga karena perpecahan internal di tubuh pemerintahan Khawarizm sendiri. Ketidakkompakan elit politik membuat perlawanan lemah dan tidak terarah. Para ulama tafsir sering mengaitkan fenomena semacam ini dengan kaidah umum yang disebutkan Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Yaitu larangan berselisih yang menyebabkan hilangnya kekuatan. Ayat ini bukan diturunkan untuk peristiwa Mongol, tetapi prinsipnya relevan untuk menjelaskan bagaimana perpecahan memberi ruang bagi musuh luar untuk masuk. Prinsip ini sering digunakan para ulama ketika menjelaskan musibah besar yang menimpa umat di masa lalu. Setelah menghancurkan Khawarizm, Mongol melanjutkan ekspansi ke Persia. Kota-kota penting seperti Mervi, Nishapur, dan Herat mengalami kehancuran berat. Dalam banyak riwayat, pola serangannya hampir selalu sama. Gerak cepat, penyerangan serempak, dan tanpa memberi waktu bagi lawan untuk membangun pertahanan jangka panjang. Gelombang ini berlanjut terus hingga generasi setelah Genghis Khan, termasuk masa kepemimpinan cucunya Hulagu Khan. Ketika Hulagu mendapat perintah dari Khan Agung untuk memastikan dominasi Mongol atas seluruh wilayah barat, ia membawa pasukan besar dan bergerak menuju kawasan Syam dan Persia. Pada fase inilah
tekanan terhadap dunia Islam meningkat drastis. Sejarawan seperti Ibnu Katsir mencatat bahwa Hulagu tidak sekedar menaklukkan wilayah, tetapi juga menghancurkan struktur pemerintahan, termasuk pusat ilmu dan institusi keagamaan. Kota-kota Persia yang tersisa berada dalam kondisi rapuh. Sebagian telah hancur oleh serangan sebelumnya. Sebagian lagi tidak punya pemimpin kuat yang mampu mengorganisir pertahanan. Puncak dari kehancuran ini terjadi pada tahun 1258 ketika Hulagu mengepung Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Al-Musta'sim memimpin pada masa itu, tetapi riwayat-riwayat sejarah baik dari Ibnu Katsir maupun Al-Maghrizi menunjukkan bahwa Baghdad pada saat itu berada dalam kondisi politik yang lemah. Hubungan antara khalifah dan sebagian penasehatnya tidak solid. Ketika Mongol tiba, pertahanan kota tidak tersiapkan dengan matang. Setelah pengepungan singkat, Baghdad jatuh. Perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah ikut hancur, dan para ulama, pejabat, serta masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Riwayat tentang jatuhnya Baghdad disebut dengan detail oleh para sejarawan klasik. Mereka menjelaskan peristiwa itu secara faktual tanpa tambahan dramatis. Ibnu Katsir menggambarkan banyaknya korban dan hilangnya pusat ilmu yang selama berabad-abad menjadi kebanggaan umat Islam. Sementara Al-Maghrizi menuliskan bagaimana struktur pemerintahan Abbasiyah hilang setelah runtuhnya kota itu. Para ulama tidak menyebut tragedi itu dengan kata-kata emosional yang berlebihan, tetapi publikasi mereka menunjukkan betapa besar kehancuran yang terjadi. Setelah Baghdad runtuh, kondisi dunia Islam berada pada posisi paling genting dalam ratusan tahun. Kawasan Persia telah porak-poranda, Baghdad hilang dari tangan umat. Daerah Syam berada dalam tekanan karena pasukan Mongol sudah mendekati wilayah itu. Kota-kota yang tersisa menunggu giliran. Catatan sejarah menyebutkan bahwa sebagian penguasa lokal tidak mampu memberikan perlawanan berarti. Dari seluruh pusat kekuatan Muslim, yang tersisa dalam keadaan stabil hanyalah Mesir. Negeri itu masih memiliki struktur politik yang utuh dan pasukan yang tersusun rapi. Dengan posisi geopolitik seperti ini, Mongol tampak seperti kekuatan yang tidak mungkin dihentikan. Gelombang mereka terus bergerak dari timur ke barat, dan dunia Islam pada saat itu berada dalam fase terlemah sejak berabad-abad. Semua catatan sejarah menunjukkan satu hal yang sama, yaitu kekuatan Mongol telah menghancurkan pusat-pusat ilmu, pemerintahan, dan militer utama umat, membuat kawasan Syam berada dalam bahaya besar, dan menjadikan Mesir satu-satunya wilayah Muslim besar yang masih berdiri kokoh. Mesir di bawah Mamluk, pengambil alihan kekuasaan dan persiapan menghadapi ancaman Mongol. Kita masuk ke ruang politik dan militer Mesir pada masa transisi, bukan soal pertempuran tertentu, melainkan bagaimana sebuah tatanan baru lahir di tengah kekacauan. Cerita Mamluk dimulai dari fungsi praktis. Mereka bukan sekedar budak dalam pengertian sehari-hari, melainkan prajurit yang dibeli, dididik, dan diberi petronase sehingga menjadi korps militer profesional. Pada masa Ayyubiyah, sistem ini berkembang. Anak-anak atau pemuda dari luar, terutama dari stepa dan wilayah Kaukasus, dibawa, dilatih keras, diasuh dalam disiplin, lalu diangkat sebagai pasukan inti istana. Loyalitas mereka pertama-tama pada patron yang membentuknya, bukan pada garis keturunan keluarga penguasa. Itulah yang kemudian memberi mereka kapasitas menjadi penentu politik. Dalam praktiknya, Mamluk muncul sebagai alat militer sekaligus kekuatan politik. Mereka mahir berkuda, mahir menembakkan busur, dan berfungsi sebagai inti pertahanan kota. Namun, karena kekuatan itu berada di tangan kelompok yang identitasnya lebih dekat ke patron daripada ke dinasti, ketegangan politik menjadi teramat mudah terjadi. Catatan kronik menunjukkan setiap kali legitimasi dinasti melemah, faksi-faksi militer bertindak. Kondisi itulah yang membuka jalan bagi pergeseran kekuasaan di Ayyubiyah ke tangan mereka. Transisi itu berproses.
bukan ledakan tunggal. Ada momen-momen yang memecutnya, yaitu krisis suksesi, tekanan ekonomi, wabah, serta intrik di istana. Di antara nama yang muncul dalam fase ini, satu yang tidak boleh dilewatkan adalah Sajar al-Dur, figur administrasi berpengaruh yang memainkan peran sentral ketika kendali Ayyubiyah runtuh. Perannya memperlihatkan betapa rapuhnya struktur negara ketika elit sipil dan militer tidak sinkron. Dari situ, kekuasaan semakin bergeser kepada komandan-komandan Mamluk yang telah menguasai alat kekerasan terorganisir. Pada titik tertentu, kepentingan politik dan kekuatan militer menyatu. Sejumlah amir Mamluk mulai mendominasi pengambilan keputusan. Dalam dinamika itu, muncul tokoh-tokoh kunci yang akan mewarnai periode Mamluk awal, seperti Al-Mu'izz Safiyuddin Qutuz dan Baibars al-Bundukdari. Qutuz tampil sebagai figur komando yang diakui sebagian besar amir. Sumber-sumber klasik menyajikan dia bukan sebagai sultan turun-temurun, melainkan pemimpin militansi yang diangkat oleh realitas kekuasaan. Baibars adalah salah satu amir paling berpengalaman, bekas prajurit yang naik karena kemampuan taktik dan ketegasan. Di samping mereka, ada pula sejumlah amir berpengaruh yang memegang garnisun, kas, dan jaringan Petronase. Mereka inilah yang menentukan seberapa cepat stabilisasi bisa terjadi setelah era pergolakan. Rekonstruksi kondisi Mesir pasca kekacauan menunjukkan proses yang pragmatis, yaitu pembersihan faksi, penyingkiran unsur yang berpotensi mengacaukan stabilitas, dan konsolidasi militer. Pembersihan ini bukan sekedar aksi kekerasan acak, melainkan upaya menata ulang jaringan kekuasaan, menetapkan siapa yang memegang kas, siapa yang mengontrol arsenal, dan siapa yang bertanggung jawab atas logistik. Kronik klasik seperti catatan Al-Makhrizi dan Ibnu Taghribirdi menggambarkan suasana tegang. Ada eksekusi politik, ada pemecatan pejabat, dan ada redistribusi jabatan militer. Semua langkah itu diarahkan untuk mengubah kondisi ketidakpastian menjadi struktur yang bisa mengorganisir negara. Aspek ekonomi dan logistik sering luput dari narasi heroik, padahal disinilah tumpuan kekuatan. Mesir pada masa itu masih punya sumber daya, hasil pertanian Nil, pusat perdagangan yang tersisa, dan sistem perpajakan yang longgar namun bisa dioptimalkan. Namun setelah krisis, kapasitas fiskal melemah, kas negara terkuras, infrastruktur terganggu, dan perdagangan mengalami gangguan. Konsolidasi Mamluk melibatkan langkah administratif untuk memulihkan pemasukan, yaitu menata kembali pengelolaan pajak, menegakkan kontrol atas pelabuhan, serta memastikan suplai makanan ke garnisun. Logistik militer menjadi perhatian utama, karena unit profesional memerlukan pendanaan rutin, kuda yang dipelihara, amunisi, dan jalur pasokan yang aman. Tanpa aspek ini, kekuatan tempur hanya retorika. Struktur militer yang dibentuk Mamluk bersandar pada hierarki patron-klien, yaitu amir-amir mengontrol unit mereka sendiri yang dilatih, dipersenjatai, dan diberi gaji. Ada pula levis lokal dan unit paramiliter yang bisa diintegrasikan ke dalam operasi lebih besar. Latihan, disiplin, dan rotasi perwira menjadi bagian dari budaya baru. Sebuah upaya untuk memastikan korps bukan sekedar kumpulan prajurit terlatih, tetapi juga institusi yang bisa bertahan secara politis. Pembentukan markas, depot amunisi, serta pembagian tugas antara garnisun dan unit lapangan adalah contoh konkret dari profesionalisasi ini. Di sisi syar'i, ada landasan yang sering dirujuk oleh para pemimpin muslim klasik ketika membahas kewajiban negara mempersiapkan pertahanan. Surat Al-Anfal ayat 60 menegaskan pentingnya persiapan. Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja. Kalimat seperti ini dikutip bukan untuk politisasi, melainkan sebagai rujukan normatif bahwa pemimpin bertanggung jawab memastikan keamanan negeri dengan cara menata anggaran, melatih pasukan, dan menjaga persatuan. Dalam praktik administratif Mamluk awal, prinsip ini tercantum lewat prioritas anggaran militer dan pembentukan struktur komando yang jelas. Surat ancaman Hulagu dan keputusan Qutuz. Dari diplomasi menuju mobilisasi perang.
Begitu Mesir memasuki tahun 658 Hijriah, suasana politik Kairo sebenarnya masih belum benar-benar stabil. Faksi-faksi Mamluk baru saja berdamai setelah tarik ulurnya perebutan kekuasaan pasca Ayyubiyah. Namun, ketegangan internal itu mendadak terasa kecil ketika kabar dari Syam tiba, yaitu pasukan Mongol sudah menaklukkan Baghdad, meratakan kota-kota besar, dan kini mengincar Mesir. Puncaknya datang ketika Kairo kedatangan rombongan kecil berkuda dari arah Syam. Mereka bukan pedagang, bukan pula delegasi damai. Mereka adalah utusan Hulagu Khan, lengkap dengan pakaian dan sikap khas Mongol yang dingin dan arogan. Rombongan itu menggenggam satu hal yang akan mengguncang seluruh struktur politik Mesir, yaitu surat ancaman resmi dari Hulagu. Menurut riwayat para sejarawan seperti Al-Makhrizi dan Ibnu Tagribirdi, isi umum surat itu sangat jelas dan sangat kasar. Tidak ada basa-basi diplomatik. Hulagu menyampaikan pesan bahwa dirinya telah menghancurkan dinasti Abbasiyah, menundukkan Syam, dan kini Mesir hanya punya dua pilihan, tunduk atau dihancurkan. Dalam makna ringkas isinya semacam ini: kami telah memasuki negeri lain sebelum kalian. Mereka yang melawan telah binasa. Jangan membuat Mesir menjadi seperti Baghdad. Itu bukan kalimat perundingan, itu adalah ultimatum. Qutuz menerima surat itu di majelis resmi. Para amir besar hadir di sana. Baybars pun ada di sana. Hubungan pribadi antara dirinya dan Qutuz memang tegang sejak lama, tetapi keduanya tetap berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama. Ketika surat dibacakan, suasana ruangan mendadak kaku. Para amir saling pandang. Sebagian wajah mereka terlihat marah, sebagian lagi tampak cemas. Mongol bukan lawan sembarangan. Mereka baru saja meruntuhkan kekhalifahan yang berdiri 5 abad. Reaksi para ulama pun sejalan. Ancaman itu bukan sekedar urusan politik, tetapi bentuk agresi terang-terangan. Dalam prinsip umum syariah, saat negeri muslim diserang, jihad difa atau pertahanan diri menjadi kewajiban yang tidak ditawar. Para ulama Mesir menyatakan bahwa ancaman seperti itu tidak boleh direspon dengan ketundukan pasif. Ketika semuanya masih terpaku, Qutuz melakukan langkah yang tidak semua orang berani ambil. Ia pun memerintahkan penahanan para utusan Mongol, lalu dieksekusi. Riwayat berbeda-beda soal teknisnya. Ada yang mengatakan kepala mereka dipenggal lalu digantung. Ada yang menyebut tubuh mereka dibelah 2, kemudian dikirim kembali sebagai pesan. Tetapi seluruh riwayat sepakat pada satu titik, yaitu Qutuz tidak mengizinkan ancaman Mongol lewat tanpa balasan tegas. Langkah ini mengguncang Mesir. Sebagian orang khawatir membunuh utusan berarti memotong jalur diplomasi dan membuka pintu perang total. Tetapi Qutuz tahu satu hal: Mongol memang tidak datang untuk berunding, mereka datang untuk memaksa. Keputusan Qutuz justru membuat para amir yang sebelumnya berselisih bersatu. Baybars yang selama ini punya catatan konflik dengan rezim sebelumnya melihat bahwa ancaman eksternal jauh lebih besar daripada ketegangan internal. Para Mamluk Bahri dan Muzaffari yang tadinya saling curiga mulai merapatkan barisan. Kairo berubah dari arena intrik istana menjadi pusat mobilisasi militer. Qutuz lalu menggelar dewan perang. Ia tidak menunggu Mongol mengetuk pintu Kairo. Kalau Mesir hanya bertahan di dalam kota, mereka akan terjebak dan dipukul dari segala sisi. Karena itu, Qutuz mengambil keputusan berani, meninggalkan Mesir dan berangkat menuju Syam. Tujuannya bukan perang besar pada tahap ini, tapi menghentikan Mongol sebelum mereka menyentuh delta Nil. Dalam catatan beberapa sejarawan, Qutuz berkata bahwa duduk diam di Kairo sama saja dengan bunuh diri politik dan militer. Mobilisasi pun dimulai. Bendera-bendera Mamluk dinaikkan. Seruan pengerahan pasukan disebarkan. Para amir membagi wilayah dan logistik. Kota Kairo menyaksikan pemandangan yang jarang terjadi, yaitu faksi-faksi yang tadinya saling berebut pengaruh kini menyatu karena ancaman lebih besar sedang bergerak ke arah mereka. Pada titik ini, keputusan Qutuz sudah final. Diplomasi selesai. Surat ancaman Mongol sudah dijawab. Mesir tidak akan tunduk. Mereka akan menyongsong musuh itu di Syam.
Dan dari sinilah perjalanan menuju konfrontasi terbesar abad ke-13 dimulai. Ekspedisi Qutus ke Syam dan kontak pertama dengan pasukan Kit Buko. Setelah keputusan politik di Kairo berubah menjadi mobilisasi penuh, Qutus mulai menggerakkan pasukan dari Mesir menuju wilayah timur. Tujuan utamanya jelas, yaitu Syam harus diamankan sebelum pasukan Mongol mencapai Delta Nil. Karena itu, gerak pertama Mamluk adalah menyeberangi Sinai, sebuah rute yang tidak mudah dan menuntut disiplin logistik tinggi. Wilayah Sinai pada abad ke-7 Hijriah tidak menawarkan banyak kota besar. Jalur air terbatas, pandangannya luas dan kering. Para sejarawan mencatat bahwa keberhasilan ekspedisi ini sangat bergantung pada manajemen logistik Qutus. Ia memerintahkan pembagian suplai air, menempatkan unit-unit pembawa perbekalan, serta memastikan setiap kelompok kavaleri mendapat rotasi istirahat yang teratur. Tanpa persiapan seperti ini, perjalanan berhari-hari melintasi tanah gersang berpotensi memecah moral pasukan bahkan sebelum menyentuh medan tempur. Syam pada saat itu memiliki posisi geostrategis yang sangat penting. Wilayahnya menjadi gerbang antara Mesir dan Irak, serta jalur utama yang menghubungkan berbagai kekuatan besar Muslim sejak masa Umayyah dan Abbasiyah. Secara politik, sebagian besar kota Syam sudah jatuh ke tangan Mongol. Kit Bukonoyan, komandan senior Hulagu, memimpin garnisun Mongol di sana. Hulagu sendiri kembali ke Mongolia karena urusan suksesi Han Agung setelah kematian Mongke. Inilah yang membuat Kit Buko memiliki kuasa penuh di Syam selama ketidakhadiran pemimpin tertinggi. Riwayat klasik menunjukkan bahwa Kit Buko memiliki reputasi keras dan tidak bersedia melakukan kompromi. Ia menempatkan garnisun Mongol di kota-kota penting dan mengawasi rute perdagangan serta jalur militer. Tujuannya jelas, memastikan Syam tetap stabil di bawah kendali Mongol, sambil bersiap menghadapi potensi serangan dari Mesir. Ketika Qutus memasuki wilayah sekitar Gaza dan kemudian bergerak ke arah utara, ia menyadari bahwa penduduk Syam banyak yang tercerai-berai akibat gelombang penaklukan Mongol. Sebagian lari ke pedalaman, sebagian lagi bersembunyi atau bertahan di desa-desa. Qutus dan Baybars menggunakan komunikasi politik yang hati-hati kepada kelompok-kelompok lokal untuk menegaskan bahwa ekspedisi Mesir bukan untuk menguasai mereka, tetapi untuk menahan agresi Mongol. Pendekatan ini penting agar jangan sampai pasukan Mamluk terjebak dalam perlawanan lokal atau tipu daya musuh. Sebagian kelompok Syam yang masih bertahan, terutama sisa-sisa pasukan Ayyubiyah dan tokoh-tokoh lokal yang tidak memiliki kekuatan terorganisir, kemudian bergabung secara terbatas dengan Mamluk. Mereka tidak memberikan jumlah pasukan yang besar, tetapi mereka memberi informasi medan, jalur air, dan pergerakan Mongol. Informasi-informasi inilah yang membantu Qutus menghindari rute yang bisa saja sudah dipantau oleh Kit Buko. Kit Buko sendiri mulai menyadari keberadaan pasukan Mamluk setelah laporan-laporan pengintai Mongol tiba. Ia tidak menunggu sampai ekspedisi Mesir mencapai pusat Syam. Menurut catatan Al-Makrizi, Kit Buko mengarahkan sebagian pasukan untuk mengawasi jalur selatan Palestina dan menjebak pasukan Qutus sebelum mereka memilih tempat tempur yang menguntungkan. Namun, mobilitas kavaleri Mamluk jauh lebih terukur karena mereka bergerak dalam formasi yang didisiplinkan sejak awal. Pada fase inilah, Baybars berperan besar dalam penentuan lokasi konfrontasi. Ia memahami seluk-beluk Palestina karena pernah beroperasi di wilayah itu pada masa-masa sebelumnya. Dari berbagai lembah dan dataran, ia memilih satu titik, yaitu Ain Jalut, sebuah kawasan lembah dengan sumber mata air dan topografi yang sempit. Tempat ini menguntungkan Mamluk karena formasi Mongol biasanya membutuhkan ruang luas untuk mengatur manuver kavaleri cepat. Dan Ain Jalut, ruang mereka terbatas dan mudah diawasi. Dalam beberapa riwayat, Baybars menjelaskan kepada Qutus bahwa lembah ini memungkinkan taktik serangan kecil dan mundur cepat sebagai pengalih perhatian. Sementara itu, medan sempit memaksa Mongol masuk ke jalur yang sudah siap dihadapi oleh pasukan inti Mamluk. Qutus menerima saran itu
terutama karena lembah tersebut memiliki air yang cukup bagi kuda dan pasukan. Ini sangat penting, karena kebutuhan kuda kavaleri tidak bisa diremehkan. Begitu lokasi ditetapkan, tahap berikutnya adalah penempatan awal formasi. Kutus dan Baibars membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Ada unit-unit kecil yang bergerak di depan sebagai penggoda. Sementara pasukan inti disembunyikan di balik bukit dan pohon-pohon sekitar lembah. Ini bukan trik dramatis, tetapi strategi standar dalam peperangan steppe dan Timur Tengah. Jangan terlihat penuh di depan, tetapi hadir kuat di titik-titik yang tidak diprediksi oleh musuh. Di sisi lain, Kit Buko juga menggerakkan pasukannya menuju wilayah tersebut. Ia mendapatkan laporan bahwa Mamluk memilih wilayah Ain Jalut. Namun, riwayat tidak menunjukkan bahwa Kit Buko berniat menghindarinya. Dengan karakter Mongol yang terbiasa menyerang langsung dan tidak khawatir terhadap keterbatasan medan, Kit Buko memutuskan tetap maju. Ketika kedua pasukan semakin dekat, pengintai masing-masing pihak mulai melihat gerak-gerik lawan. Mamluk sudah memasuki posisi, sementara Mongol bergerak mendekat dari arah utara. Pada titik inilah, seluruh unit penting sudah berada di tempatnya, yaitu Kutus mengawasi dari posisi komando, dan Baibars mengatur jalur komunikasi depan, dan para amir lainnya menyiapkan manuver masing-masing. Pertempuran Ain Jalut, jalannya pertempuran dan tewasnya Kit Buko. Ketika fajar menyentuh lembah Ain Jalut, dua pasukan besar sudah berada pada posisi masing-masing. Kit Buko dengan kavaleri Mongolnya berdiri di sisi utara lembah. Sementara Kutus dan para amir Mamluk menahan barisan di sisi selatan. Tidak ada lagi manuver pembuka. Saat itu adalah awal bentrokan langsung. Laporan klasik menyebut bahwa serangan pertama datang dari Mongol. Mereka melancarkan serbuan kavaleri cepat ke arah barisan depan yang dipimpin oleh Baibars. Serangan itu tidak kecil. Mongol terkenal menggunakan panah berkuda yang sangat cepat, memaksa lawan menutup diri dengan perisai. Baibars menempatkan pasukan depannya dalam formasi yang bisa bergerak mundur sambil tetap menjaga ketertiban. Mereka tidak menunggu serangan itu menyentuh terlalu dalam. Mereka langsung bergeser, memberi ruang kepada taktik yang sudah direncanakan. Beberapa riwayat sejarah seperti disinggung Al-Makrizi dan Ibnu Takribirdi menyebut bahwa Baibars memimpin pasukan depan untuk mundur secara teratur, seolah-olah barisan Mamluk terdesak. Bukan lari kacau, tapi mundur sambil memancing Mongol untuk terus mengejar. Taktik ini tidak asing dalam perang Turkic dan Steppe, tetapi Baibars memodifikasinya dengan memanfaatkan medan sempit Ain Jalut. Melihat barisan Mamluk mundur, pasukan Mongol terpancing maju lebih dalam ke celah lembah. Kit Buko menganggap ini sebagai tanda kelemahan musuh. Ia mengirim lebih banyak unit pengejar. Namun, karena lembah itu tidak luas, semakin banyak pasukan Mongol masuk, semakin padat formasi mereka. Pada tahap ini, pasukan depan Mongol nyaris tidak bisa bermanuver bebas sebagaimana biasanya. Ketika mundur sudah mencapai titik yang disepakati, Baibars memberikan sinyal kepada Kutus. Saat itulah pasukan inti Mamluk keluar dari tempat persembunyian mereka. Riwayat klasik menggambarkan pasukan Mamluk muncul dari balik lereng dan sela pepohonan. Mereka langsung menyerang sisi Mongol yang sudah masuk terlalu jauh ke tengah lembah. Serangan balasan ini mengubah formasi Mongol secara drastis. Mereka terdesak dari depan dan samping. Dalam kondisi seperti itu, pertarungan jarak dekat mulai mendominasi. Panah sudah tidak banyak berfungsi ketika jarak terlalu dekat dan pasukan bertumpuk. Kavaleri Mamluk, baik yang ringan maupun yang berat, memukul dengan tombak, pedang dan gada. Perlengkapan Mamluk yang memang dirancang untuk perang jarak dekat memberi mereka keunggulan di medan sempit. Sementara itu, Mongol yang biasa unggul dengan kecepatan kuda dan manuver jarak jauh kehilangan banyak kelebihan mereka. Di beberapa catatan sejarah, terdapat perbedaan riwayat tentang apa yang dilakukan Kutus pada saat pasukan inti memasuki pertempuran. Sebagian menyebut ia berteriak memotivasi pasukan, mengangkat suaranya agar terdengar ke seluruh lembah. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ia melepas helmnya untuk menunjukkan identitasnya langsung kepada pasukan, sebagai isyarat bahwa ia memimpin dari depan. Ada pula sumber yang tidak menyebutkan pelepasan helm sama sekali.
Perbedaan ini tidak mempengaruhi kronologi utama, tetapi menunjukkan variasi penyampaian di antara penulis sejarah. Sementara itu, Kit Buko melihat barisan Mongol mulai tertekan. Ia berupaya mengubah arah serangan dengan memaksa pasukan cadangan masuk membantu barisan depan. Namun, keterbatasan medan membuat pergerakan pasukan cadangan justru terhambat. Mereka tidak bisa masuk penuh ke jalur lembah karena sudah dipadati unit yang sebelumnya mengejar Baibars. Pertempuran semakin sengit. Pasukan Mamluk menekan dari dua arah, membuat Mongol kesulitan menjaga formasi. Pada momen krusial ini, Mongol mencoba membuka jalan keluar untuk membangun ulang formasi serangan. Namun, tekanan Mamluk terlalu kuat. Beberapa unit Mongol mulai terpencar, dan inilah titik ketika momentum berubah total. Riwayat klasik menyebut bahwa Kit Buko tetap bertahan di medan tanpa mundur. Dalam sumber sejarah, ia digambarkan terus memimpin pasukan meski situasi sudah berbalik buruk. Pada akhirnya, pengepungan terhadap Kit Buko pun terjadi. Pasukan Mamluk berhasil menutup ruang geraknya, membuatnya tidak memiliki jalan keluar. Tentang bagaimana Kit Buko tewas, terdapat sedikit perbedaan riwayat. Riwayat terbanyak menyebut bahwa ia tertangkap dan dibunuh dalam konteks pertempuran itu sendiri. Ada catatan yang mengatakan ia mati terbunuh saat masih memimpin serangan. Ada yang menyebut ia berhasil ditawan lalu dieksekusi segera setelah ditangkap. Meski berbeda dalam detail, sumber-sumber itu sepakat bahwa kematian Kit Buko terjadi pada hari pertempuran, bukan di luar medan. Setelah Kit Buko tewas, sisa-sisa pasukan Mongol mulai kehilangan koordinasi. Mereka mencoba keluar dari lembah Ain Jalut, tetapi Mamluk sudah menguasai jalur utama. Kavaleri Mamluk mengejar mereka sampai keluar wilayah lembah. Pengejaran ini berlangsung hingga kelompok Mongol yang tersisa tercerai-berai, tanpa komando dan tanpa formasi. Mereka tidak mampu lagi memberikan perlawanan terpadu. Pada titik ketika Mongol sudah lari meninggalkan Ain Jalut, dalam keadaan kacau, pasukan Mamluk menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa di medan. Tidak ada lagi gelombang serangan balik dari Mongol. Tidak ada upaya bertahan. Pertempuran berakhir dengan kemenangan Mamluk sepenuhnya di lokasi itu. Dampak kemenangan, perubahan geopolitik, dan hikmah akidah. Kemenangan di Ain Jalut bukan sekedar catatan kemenangan pasukan berkuda Mesir atas pasukan berkuda Mongolia. Yang terjadi setelah itu jauh lebih besar dari dentuman senjata dan teriakan perang. Syam yang sebelumnya berada di bawah ancaman langsung Kit Buko akhirnya kembali bisa bernafas. Kota-kota yang sempat menunggu nasib seperti Baghdad kini melihat harapan baru dari arah Mesir. Para penguasa, qadhi, dan tokoh masyarakat di Damaskus segera mengirimkan utusan ke Kairo, bukan untuk mencari perlindungan, tapi untuk menyampaikan rasa syukur. Mereka tahu kalau pasukan Qutus tumbang di Ain Jalut, seluruh jalur dunia Islam dari Syam ke Mesir akan berubah menjadi jejak kuda Mongol seperti yang menimpa Timur dan Irak sebelumnya. Di Mesir sendiri, kemenangan itu disambut sebagai peristiwa besar. Para sejarawan mencatat bahwa masyarakat Kairo menganggap kemenangan ini sebagai penyelamat negeri mereka. Para amir Mamluk yang sebelumnya saling curiga, kini menikmati legitimasi baru di mata rakyat. Stabilitas politik yang selama bertahun-tahun goyah berubah menjadi lebih kuat. Ain Jalut memberi bukti bahwa pemerintahan Mamluk bukan sekedar rezim militer, tapi mampu berdiri sebagai tameng dunia Islam. Wilayah Muslim lain pun memberikan perhatian. Dari Hijaz sampai Maghrib, kabar kemenangan menyebar cepat lewat para pedagang. Ada rasa lega. Mongol ternyata bisa dihentikan. Ulama besar pada masa itu juga mencatat Ain Jalut sebagai titik balik penting. Ibnu Katsir menegaskan bahwa inilah perang yang menahan gelombang Mongol pertama yang benar-benar tidak terkalahkan. Al-Makrizi menyebutnya sebagai salah satu momen paling menentukan bagi kelangsungan negeri-negeri Islam. Para sejarawan klasik sepakat bahwa Ain Jalut adalah titik belok sejarah besar, bukan hanya militer, tapi juga peradaban. Secara geopolitik, kemenangan ini mengubah peta kekuasaan. Sebelum Ain Jalut, semua wilayah Islam berada dalam suasana genting. Setelahnya, posisi kekaisaran Mongol tidak lagi tampak absolut di mata dunia. Kekuatan baru dari Mesir bangkit dan memasuki panggung internasional.
Dinasti Mamluk menjadi pusat gravitasi politik Syam dan Mesir selama berabad-abad berikutnya. Keamanan jalur haji, perdagangan Laut Merah, dan pusat-pusat ilmu di Kairo dan Damaskus kembali stabil. Dunia Islam yang sempat tercerai-berai berhasil membangun ulang kepercayaan dirinya. Di sisi akidah, kemenangan Ain Jalut adalah contoh nyata sunatullah. Pertolongan Allah datang kepada kaum tertindas ketika mereka memenuhi sebab-sebabnya. Al-Quran menegaskan, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Para ulama memahami kemenangan ini sebagai hasil dari kesungguhan melawan agresi yang zalim, serta keteguhan pada jihad difa, jihad mempertahankan diri dari penyerangan. Qutus, para ulama Mesir, dan kaum muslim Syam berada pada posisi yang sama, yaitu agresi Mongol tidak bisa dibiarkan. Pelajaran tentang persatuan juga sangat kuat. Para amir Mamluk sebelumnya saling berebut pengaruh. Namun ketika ancaman datang, mereka sepakat berdiri di belakang satu pemimpin, tanpa intrik. Kaidah jangan berpecah belah benar-benar tampak dalam praktik. Ulama Mesir pada masa itu menegaskan bahwa bersatu menghadapi musuh adalah kewajiban syar'i ketika bahaya nyata mengancam umat. Hikmah lain muncul dari sikap Qutus. Ia bukan pemimpin sempurna, tapi ia menunjukkan keberanian, kecerdasan strategi, dan kemampuan mengambil keputusan yang cepat. Para sejarawan memuji sikapnya yang tidak menunda, tidak takut resiko, dan tidak mencari aman bagi dirinya sendiri. Amanah kepemimpinan terlihat dari caranya menggerakkan pasukan, meredam konflik internal, dan memastikan kebutuhan logistik terpenuhi sebelum memasuki Syam. Terakhir, ada pelajaran penting tentang kesiapan internal. Kemenangan Ain Jalut tidak muncul dari keberanian semata. Pasukan Mamluk adalah hasil pendidikan militer bertahun-tahun, keadilan pemerintahan, kontrol terhadap para amir, dan kesiapan rakyat Mesir menjadi pondasi yang membuat mobilisasi besar itu mungkin dilakukan. Kestabilan internal melahirkan kekuatan eksternal, dan di titik inilah peradaban bertahan atau runtuh. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.